Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati Bapak Kakan Menak Kabupaten Melawi, Bapak Kiai Haji Aan Subakir MSI. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati Bapak Kiai Syekh Aulia Ar-Rahman, ya. Apa awal tadi itu? Fitrah Aulia Ar-Rahman. Padahal setiap tahun saya ngasih fitrah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa. Ada Desa Semampung. Iya. Kemudian Kepala Desa di sini apa namanya? Tebing Kerangan. Wah. Ya. Kemudian Kepala Desa Nangaman. Ya, memang potongannya jelas lah. Ya. Yang saya hormati Bapak Sidik yang telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid dan diniyah, ya. Kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama. Insyaallah semuanya yang tidak saya hormati insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Pak Desi, ya. Ini Desi ini ada kaitannya dengan marga Desi Ratnasari. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya hari ini betul sangat bahagia sekali. Ternyata daerah di sini agak mirip dengan daerah tempat di mana kelahiran saya di Kabupaten Kaboslu, Kecamatan Mentebah, Desa Sukamaju. Dan kebetulan juga Pak Kemenak ada juga pondok pesantren yang kita bangun, namanya Pondok Pesantren Syahrun Nur. Itu diambil dari nama saya, nama orang tua, nama istri. Jadi Syahrun Nur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama saya ingin mengapresiasi bahwa di muka bumi tempat yang amat dimuliakan Allah, disukai Allah adalah masjid. Adalah masjid. Bangunan pertama juga adalah bangunan yang yaitu Ka'bah sebagai pusatnya masjid. Maka di tempat sini juga mengutamakan pembangunan masjid. Maka kalau itu diutamakan, bangunan yang amat dimuliakan oleh Allah adalah masjid, tempat yang amat dimuliakan oleh Allah adalah masjid, maka orang yang paling dimuliakan Allah juga adalah orang yang membuat masjid itu ada. Setidaknya orang yang menyumbangkan tanah untuk pembangunan masjid. Kemudian setelah itu tentu bukan hanya yang menyumbangkan tanah saja, tapi orang yang menyumbangkan dan menyiapkan isi kantungnya, bahkan kantungnya untuk membangun masjid. Itu adalah orang-orang yang sederetan yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kita fokus kepada masjid. Persoalan masjid ini, kalau masjid itu adalah tempat sujud, sebuah bangunan. Maka orang yang membangun masjid, maka di akhirat akan Allah bangun sebuah istana dari cahaya. Jadi istana dari cahaya di dalam surga, sebuah rumah yang indah. Nah, itu sudah dalam surga, ada bangun yang indah lagi di dalam surga. Itulah orang yang membangun masjid. Bangunan fisik masjid. Itu satu. Yang kedua, substansi isi dari masjid itu apa? Adalah masjid aktivitasnya disebut sujud.
Orang yang ada di dalam masjid itu aktivitasnya adalah sujud. Maka Bapak Ibu lihat cek. Rukun dari solat itu takbiratul ihram sekali. Niat ya. Al-Fatihah sekali. Ruku sekali. I'tidal sekali. Kemudian duduk antara dua sujud sekali. Yang dua kali adalah sujud. Artinya apa? Kalau dalam 24 jam semuanya 17 kali, tapi kalau sujud 34 kali. Itulah isi masjid. Sujud. Sujud ada perilaku begini modelnya. Gini kan ya sujud ya. Tapi sebenarnya apa isi sujud itu? Sujud itu artinya kita menjatuhkan yang paling bermartabat dalam diri kita adalah kepala. Kita sujudkan, kita cium di bawah kaki kita. Kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sisi pengabdian. Dari sisi yang lain, untuk apa kita memperbanyak sujud? Ternyata dari tinjauan medis kesehatan. Orang yang banyak sujud, insya Allah sedikit sakitnya. Orang yang banyak ibadah, banyak sholat, banyak sujud, sakitnya kalaupun ada, tidak banyak. Ya, sedikit. Jadi kenapa? Karena rotasi atau perputaran darah, baik darah merah maupun darah putih, dia mengalir ke kepala. Kepala ini kalau berdiri begini, darah susah naik. Tapi bagaimana supaya ia bisa mengalir ke bawah? Itu kita harus banyak sujud. Maka sujud itu sendiri lipat dua dari yang lainnya. Kalau yang lain 17 kali, sujud 34. Untuk apa? Dari sisi fisik, Tuhan menyuruh kita agar sehat. Kalau kepala sudah sehat, maka seluruh di bawahnya sehat. Tapi kalau kepala pusing, yang di bawah juga ikut pusing. Saya khawatir dari kepala ini sampai kepala lain pusing. Jadi itu perbanyak sujud. Jadi aktivitas di masjid itu adalah sujud. Sujud. Di dalam masjid adalah sujud. Itu aktivitasnya. Selanjutnya keluar masjid masih ada kaitannya dengan sujud. Namanya asaris sujud. Bangunan masjid, di bangunan tempat sujud namanya masjid. Aktivitas di dalam masjid itu namanya sujud. Keluar dari masjid namanya asaris sujud. Asaris sujud artinya bekas-bekas sujud itu. Apa bekas sujud lalu ini keningnya hitam? Boleh jadi kena pas kena semen tiap hari di situ. Hitam. Atau boleh jadi dikasih dengan apa? Kapur bakal sedikit hitam. Taat betul orangnya. Tak tahu kena dah dibakar sebelum mati. Itu. Mohon maaf jangan tersinggung ya. Tidak bermaksud menyinggung. Kalau mau tersinggung terserahlah. Weh. Bapak ngantuk. Iya karena banyak makan ngantuk kita. Maaf Pak ya. Santai aja kita ya. Jadi itu sujud. Keluar dari masjid namanya asari sujud. Artinya harus ada bekas kita sujud itu. Namanya asari sujud. Bekas. Bekas. Tugas hidup kita buka di surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Asa. Bekas. Asari sujud. Bekas sujud. Asarahum. Ada bekas yang kita tinggalkan. Bekas. Kita hidup ini berlomba-lomba membuat bekas, membuat tanda sujud. Tugas hidup kita. Keluar dari masjid, tugasnya adalah membuat tanda sujud. Contoh membuat tanda sujud yang sudah dilakukan oleh Pak Siddiq. Bekas tanda sujud. Beliau sujud, tapi duitnya keluar untuk beli tanah untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah. Ini beliaunya. Kalau sebelum meninggal, jangan dikuburkan.
Maaf. Bapak kok senang digitukan ya? Ya, baik Pak. Jadi itu ya. Jadi bekas sujud. Semua kita saat ini sedang membuat bekas sujud. Fitrah Aulia Ar-Rahman sedang membuat bekas sujud. Di mana? Di sini. Dia bukan hanya menikah di sini, tapi juga meninggalkan bekas sujud di sini. Tapi juga di tempat lain yang lain akan meninggalkan bekas sujud juga dia nih. Buka cabang. Pak, kemana kita sudah meninggalkan bekas sujud di Melawi. Di mana-mana kita. Kita meninggalkan bekas sujud. Artinya, sujud kita menyembah Allah, kita puji Allah. Tapi yang kita lakukan adalah semua yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bekas sujud. Guru-guru, penyuluh agama. Apalagi ini? Para pengawas. Pak Kades. Oh, Pak Kades. Ya, Pak. Ya, saya nak mau nyebut Pak Kades. Kenapa? 1 miliar setahun. Kalah akan menang. Nanti saya mau jadi Pak Kades saja. Saya bikin desa sendiri. Milih sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi membuat bekas sujud. Jadi orang-orang tua dulu mereka membuat bekas sujud, Pak. Contoh, hari ini kita tidak bisa makan durian kalau tidak ada orang tua kita dulu nanam durian. Betul ya? Hari ini kita tidak bisa jalan enak di semen ini kalau tidak ada yang merintis jalan dulu. Takkan mungkin anak yang baru lahir merintis jalan ini. Mereka membuat bekas-bekas sujud. Inilah sujud yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah. Bukan sujud begini, pulang ke rumah, diam saja begini, tidak berbuat apa-apa. Kepala desa luar biasa bekas sujudnya, banyak sekali. Tapi jangan pula di masjid tak sujud. Itu di masjid tempat sujud, tapi asari sujud harus ada. Begitu. Nah, asari sujud yang lain itu Pak, mendirikan diniyah. Asari sujud. Mendirikan diniyah. Orang tidak bisa sholat diterima oleh Allah kalau tidak dengan ilmu. Salah satu mengilmukan sholat itu adalah dengan berdirinya madrasah diniyah. Supaya sholat mereka betul. Itu asari sujud. Nah, Bapak Ibu sekalian. Apalagi saat ini. Tapi untunglah desa ini kan kayaknya sinyal pun belum ada. Hilang-hilang datang, Pak. Hilang datang. Ya memang begitu, Pak. Hilang-hilang datang. Yang banyak hilang daripada datangnya. Yang penyakit hilang-hilang datang. Berarti 2 kali hilang, baru datang sekali. Yang penyakitnya hilang datangnya habis, tinggal sisanya hilang. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bangun masjid, bangun diniyah, klublah sudah. Sekarang tugasnya masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak di sini, tugas selanjutnya asari sujud, menyekolahkan anaknya. Satu, mengisi masjid. Yang kedua, menyekolahkan anaknya di diniyah ulil albab di sini. Ini tugasnya. Jadi asari sujud, bagaimana memberikan dukungan, dorongan, motivasi, menyerahkan anaknya untuk sekolah di diniyah ulil albab yang ada di desa ini. Itu asari sujud, Pak. Jadi kita ini kadang-kadang merasa udah sholat, udah habis, selesai. Tidak, salat itu menuntut asari sujud. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu maknanya apa? Memberikan keselamatan, kebahagiaan orang yang ada di kiri, di kanan. Terutama kebahagiaan anak-anak kita, keluarga rumah kita. Bahagia dengan kebijakan kita. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Itulah orang tua yang memiliki sikap asari sujud. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya percaya dan yakin karena di sini kata kepala desa tadi 90% Muslim ya. Betul 90% ya? Desanya ada sebagian ada Muslim, 2 dusun yang non Muslim. Oh, non Muslim. Tapi berapa dusun semua sini? 5 dusun, Pak. Oh ya, berarti artinya untuk desa ini dusun ini 100%
Oh, 100%. Insya Allah 100% masuk dinia semuanya. Nggak ada anak-anak orang tua yang masuk dinia. Cemana cara ngajar? Nah, ibu-ibu sekalian, saya yakin dan percaya kalau saya lihat terawangan saya, pesantren ini, dinia ini dan masjid ini akan makmur dan akan ramai. Karena saya lihat wajah-wajah kepala desa semuanya cerah. Bapak-bapak cerah semuanya wajah ini. Nah, ada yang hitam. Ini semua orang-orang yang berjihad dalam rangka membangun masjid, mengisi masjid, dan membuat asari sujud, bekas-bekas keluar dari masjid itu. Saya atas nama pribadi dan institusi menyambut baik dan mendukung penuh dengan berdirinya. Oh ya. Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Camat, mohon maaf kami curi star. Saya mohon maaf terlambat. Ya. Sebelum Bapak minta maaf sudah kami maafkan. Ya. Silakan Pak Camat. Ya. Pak Camat, izin saya meneruskan perjalanan. Ya. Saya kembali mentaukidkan, menguatkan pernyataan. Saya bahagia adanya masjid dan diniyah didirikan di sini. Setidaknya yang di sini malas ke masjid, siapa tahu nyebrang sampannya bocor, agak demam-demam, akhirnya salat Jumat pun enggak macam alasan. Di sini sudah ada jawabannya. Bangun masjid di sini. Saya yakin tidak ada lagi yang tidak salat Jumat. Nah, itu. Kemudian kita dirikan diniyah. Itu dalam rangka mencerdaskan anak kita di dunia agama. Di ilmu agama. Ibu bapak, maaf ini. Banyak orang tua yang bangga punya anak. Anaknya sukses, pintar, kaya, ganteng, cantik. Maaf, banyak bangga sekali. Saya punya anak sini, kapan saya di sini anak saya, ini anak saya. Tapi pernahkah mengevaluasi anak kita? Bisakah dia baca Quran? Sudahkah dia mendirikan sholat? Maukah dia berdoa buat kita? Kalau itu tidak ada semuanya, bangkrut Bapak dan Ibu. Membesarkan dia percuma, tapi tidak ada aset buat jangka panjang buat hidup kita. Betul nggak nih? Ah, betul. Kalau salah, kalau macam-macam jangan nuntut saya. Yang bilang betul itu. Percuma Pak. Kita membesarkan anak kita, tapi dia tidak sholat. Percuma Pak, kita membiayai dia kuliah, tapi dia tidak pandai baca Quran. Percuma Pak, dia pandai, kita besarkan dan dengan kemakmuran, HP dikasih, motor dikasih, bahkan kalau yang banyak duit, malum dah jual sarang burung, banyak silok jual, ada yang tersinggung, jual, beli mobil buat anak kita, tapi anak tidak pernah mendoakan orang tuanya, bangkrut orang tuanya di akhirat nanti. Supaya kita tidak bangkrut, nih manfaatkan baik-baiknya, dunia ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Ajari anak diberikan pendidikan supaya ia paham tentang agama, paham tentang mengabdi kepada orang tua seperti apa. Walaupun kita sudah di dalam tanah, di alam barzah, tapi kita masih menerima pensiun pahala. Satu, amal jariah kita. Karena kita mewakafkan tanah, mewakafkan macam-macam, mewakafkan ilmu, bahkan kita meninggalkan anak yang soleh yang selalu berdoa buat kita. Saya tidak terlalu yakin kalau anak kita tidak dididik dengan agama, lalu dia bisa pintar, dia menjadi soleh dan soleha, walaupun namanya Pak Soleh dan Pak Soleha. Nak yakin saya bisa berdoa buat kita, tapi tidak pernah kita ajarkan dengan agama, dengan ilmu agama. Maka tugas orang tua, saya kira Pak Camat ya, tugas orang tua adalah saat ini, di samping membekali dengan ilmu dunia, pandai matematika, pandai bahasa Inggris, pandai ilmu bumi, pandai macam-macam, tapi juga dia pandai agama, pandai berdoa, pandai sholat, pandai ngaji. You understand? Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq
ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Wajar. Terima kasih kepada Bapak telah memberi pesan untuk kita. Dan untuk selanjutnya kata sambutan